Halo guys, para mahasiswa semua. Apa kabar kalian pada semester ini? Jumpa kembali kita pada semester 4 dengan mata kuliah yang baru, yaitu strategi algoritma. Karena masih pada masa pandemi, maka kuliah semester genap tahun ajaran 2020 dan 2021 ini masih dilakukan secara daring atau online. Namun, kami tetap akan membuat video-video kuliah yang dapat Anda ulang kembali, tonton kembali ya, sebagai cara untuk dapat lebih memahami materi kuliah ini. Pada video pertama ini, saya akan memberikan pengantar kuliah strategi algoritma. Pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu strategi algoritma dan apa saja yang akan dipelajari di dalam strategi algoritma ini. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti biasa, saya mulai dengan menampilkan kampus ITB yang indah ini. Di dalamnya ada fakultas kita, yaitu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika atau STEI ITB. Ini adalah 4 gedung kembar, ya, di antaranya adalah Labtek 5 dan Labtek 8, tempat STEI ITB berada. Dan ini adalah Labtek 5, tempat program studi Informatika ITB berada. Saya sering menyebutnya sebagai Labtek Perjuangan, yaitu tempat perjuangan mahasiswa Informatika ITB menempuh pendidikannya selama di kampus Institut Teknologi Bandung. Sayangnya, kalian belum merasakan kuliah di sini karena kampus kita masih ditutup selama pandemi corona ini. Mudah-mudahan pada semester depan kalian sudah bisa berkuliah di Labtek 5 ini. Dan di Informatika ITB terdapat sebuah mata kuliah pada semester 4, yaitu IF 2211 Strategi Algoritma. Di sini saya tampilkan sebuah gambar, yaitu Taman Labirin yang terdapat di kota London di Inggris. Persoalan labirin adalah salah satu persoalan yang akan kita selesaikan dengan strategi algoritma. Nah, apakah strategi algoritma itu? Strategi algoritma adalah suatu pendekatan umum yang digunakan untuk memecahkan persoalan secara algoritmis, sehingga pendekatan tersebut dapat diterapkan pada bermacam-macam persoalan lainnya dari berbagai bidang komputasi. Definisi ini saya kutip dari buku yang kita gunakan sebagai buku acuan utama dalam perkuliahan ini yang ditulis oleh Levitin. Di kampus-kampus luar negeri, mata kuliah ini sering dinamakan sebagai algoritma desain teknik atau teknik perancangan algoritma. Nah, dua kata penting di dalam definisi tadi adalah persoalan dan algoritma. Di sini kita jelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan persoalan. Persoalan atau problem, atau sering juga disebut dalam istilah lainnya yaitu masalah, merupakan pertanyaan atau tugas yang ingin kita cari jawabannya. Nah, perhatikan contoh-contoh persoalan sebagai berikut. Yang pertama adalah persoalan pengurutan. Diberikan sebuah senarai atau list S yang terdiri dari n buah integer. Urutkan n buah integer tersebut sehingga elemen-elemennya terurut secara menaik. Nah, ini adalah sebuah persoalan yang merupakan tugas yang ingin kita cari jawabannya. Jawaban terhadap persoalan ini adalah barisan nilai-nilai di dalam senarai itu terurut secara menaik. Sedangkan untuk contoh persoalan kedua adalah persoalan pencarian. Nah, yaitu apakah terdapat sebuah elemen bernilai X di dalam sebuah senarai S yang berisi n buah bilangan bulat. Nah, ini adalah contoh persoalan yang berupa pertanyaan. Jawaban terhadap persoalan ini adalah salah satu dari ya atau tidak. Ya jika X ditemukan di dalam senarai, atau tidak jika X tidak terdapat di dalam senarai. Pada kedua contoh persoalan yang dijelaskan tadi, kita baru sebatas menyebutkan parameter-parameter di dalam persoalan tersebut. Misalnya senarai S, n buah integer, X, dan sebagainya. Kita belum mengasosiasikan parameter tersebut dengan suatu nilai. Apabila kita mengasosiasikan parameter di dalam persoalan dengan suatu nilai, berarti kita menginstansiasi persoalan namanya. Contohnya pada persoalan pengurutan,
kita definisikan senarai S-nya berisi 7 buah bilangan bulat. Jadi N-nya sama dengan 7. Dan elemen-elemen di dalam senarai S-nya kita definisikan nilai-nilainya adalah 15, 4, 8, 11, 2, 10, 19. Maka jawaban terhadap persoalan pengurutan dinamakan dengan solusi. Jadi solusi persoalan pengurutan dengan senarai S-nya seperti ini, ya, itu adalah senarai S yang elemen-elemen di dalamnya terurut secara menaik, yaitu 2, 4, 8, 10, 11, 15, 19. Jadi, bedakan antara jawaban dengan solusi. Jawaban itu adalah untuk persoalan secara umum, sedangkan jawaban untuk instansi persoalan itu dinamakan dengan solusi. Di dalam kuliah strategi algoritma, kita akan sering menggunakan beberapa contoh persoalan untuk menjelaskan suatu algoritma. Persoalan-persoalan tersebut sudah menjadi persoalan klasik di dalam algoritma, karena sudah banyak ditemukan di dalam literatur algoritma. Beberapa contoh persoalan klasik yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Traveling Search Person Problem atau TSP. Persoalan TSP ini sudah pernah kalian pelajari di dalam materi graf pada kuliah matematika diskrit semester yang lalu. Nah, di sini kita ulang kembali persoalan TSP-nya. Diberikan N buah kota serta diketahui jarak antara setiap kota satu sama lain. Seorang pedagang akan melakukan perjalanan dimulai dari sebuah kota, lalu mengunjungi kota-kota lainnya tepat satu kali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, persoalannya adalah temukan suatu perjalanan atau tur terpendek yang dilalui oleh pedagang tersebut, yang dimulai dari sebuah kota, dan melalui setiap kota lainnya tepat hanya sekali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Nah, tur terpendek artinya tur yang memiliki total jarak yang minimum. Nah, contoh instansiasi persoalan TSP diberikan sebuah graf lengkap dengan 5 simpul seperti ini, yaitu simpul A, B, C, D, dan E. Sisi menyatakan ya, jalur transportasi atau jalan yang menghubungkan antar kota. Sedangkan bobot-bobot pada setiap sisi ini menyatakan jarak antar setiap kota. Nah, seorang pedagang misalkan berangkat dari kota A, ia akan mengunjungi kota-kota lainnya tepat sekali dan kembali lagi ke kota A. Nah, tentukan suatu perjalanan tur yang harus dilalui oleh pedagang tersebut dengan total jarak yang minimum. Nah, solusi untuk persoalan ini adalah sebuah tur yang dimulai dari A, kemudian mengunjungi E, kemudian D, lalu B, kemudian C, dan kembali ke A, dengan total jaraknya 550. Persoalan yang kedua, yang juga terkenal di dalam algoritma, adalah integer knapsack problem. Knapsack artinya adalah karung, tas, ransel, dan sebagainya. Seperti ini. Jadi tas ransel yang sering Anda gunakan itu dinamakan dengan knapsack. Persoalan integer knapsack problem adalah sebagai berikut. Diberikan n buah objek dan sebuah knapsack. Dengan kapasitas bobot knapsack tersebut adalah K. Setiap objek I memiliki properti bobot atau weight WI dan keuntungan atau profit PI. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sehingga tidak melebihi kapasitas knapsack namun memberikan total keuntungan yang maksimal. Nah, contoh instansi persoalan knapsack problem itu diperlihatkan pada gambar ini. Jadi diberikan sebuah knapsack berupa tas ransel dengan kapasitas bobotnya adalah 15 kg. Lalu terdapat 5 buah objek yang masing-masing memiliki berat dan keuntungan. Untuk objek pertama atau benda pertama bobotnya 12 kg dan keuntungannya adalah $4. Untuk yang kedua 1 kg, keuntungannya $2. Objek yang ketiga 4 kg, keuntungannya $10. Objek yang keempat 1 kg, keuntungan $1, dan objek kelima 2 kg dan keuntungannya $2. Jadi maksudnya kalau objek-objek ini atau benda-benda ini dimasukkan ke dalam knapsack lalu misalnya dijual kembali, ya maka keuntungan setiap benda tersebut itu dinyatakan sebagai dalam profit masing-masingnya. Nah, kalau semua benda ini dimasukkan ke dalam ransel, jelas tidak akan muat karena total bobotnya akan melebihi 15 kg. Jadi 12 ditambah 1 ditambah 4 tambah 1 tambah 2 ini 20. Lebih besar dari 15. Nah, bagaimana cara kita memilih benda-benda mana yang akan kita masukkan ke dalam knapsack sehingga nantinya akan memberikan total keuntungan maksimal, ya. Dengan constraint atau kendala
benda-benda yang dimasukkan ke dalam knapsack tersebut tidak boleh melebihi kapasitas knapsacknya. Persoalan yang ketiga adalah persoalan penugasan atau assignment problem. Misalkan terdapat N orang dan N buah job, ya, atau pekerjaan. Setiap orang akan diassign dengan sebuah pekerjaan. Penugasan orang ke I dengan pekerjaan ke J membutuhkan biaya atau kos sebesar CI, J. Nah, bagaimana melakukan penugasan untuk setiap orang dengan setiap job sehingga total biaya penugasannya adalah seminimal mungkin? Contoh instansiasi persoalannya diberikan dalam bentuk matriks C sebagai berikut. Misalkan terdapat 4 orang yaitu A, B, C, dan D. Lalu 4 buah job yaitu job 1, job 2, job 3, dan job 4. Untuk menugaskan orang A dengan job 1 dibutuhkan biaya sebesar 9. Kalau dengan job 2 sebesar 2, kalau dengan job 3 sebesar 7, dan kalau dengan job 4 sebesar 8. Begitu juga untuk orang B, orang C, dan orang D. Dalam dunia nyata, biaya penugasan itu bisa jadi berupa biaya untuk melakukan training atau pelatihan. Jadi misalnya, orang A jika diassign dengan job 1, maka orang A tersebut perlu diberikan training atau pelatihan yang biaya trainingnya adalah 9 juta misalnya. Sedangkan kalau diassign dengan job 2, biaya penugasannya sebesar 2 juta. Kalau diassign dengan job 3, 7 juta. Dan kalau diassign dengan job 4, biaya trainingnya adalah 8 juta. Begitu juga untuk orang-orang lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara menempatkan orang-orang ini ke setiap pekerjaan sehingga total biaya penugasannya seminimal mungkin. Persoalan yang keempat, yang juga terkenal dalam algoritma, adalah persoalan N ratu atau the N queen problem. Persoalan ini adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah papan catur yang secara generik berukuran N kali N. Nah, biasanya papan catur itu berukuran 8 kali 8. Nah, sekarang kita bayangkan kita punya papan catur yang berukuran N kali N. Dan terdapat N buah bidak ratu atau queen. Nah, bagaimana menempatkan N queen tersebut ya pada petak papan catur sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada satu baris yang sama atau pada satu kolom yang sama atau pada satu diagonal yang sama. Misalnya untuk papan catur yang berukuran 8 kali 8 ini ada 8 buah ratu atau queen. Nah, setiap ratu ditempatkan di sini pada setiap petak papan catur sehingga tidak ada 2 ratu atau lebih yang terletak pada baris yang sama atau kolom yang sama atau pada diagonal yang sama. Persoalan yang kelima adalah mencari pasangan titik terdekat atau closest pair problem. Persoalannya adalah sebagai berikut. Diberikan N buah titik pada bidang kartesian. Kalau pada bidang 2 dimensi, koordinat titiknya dinyatakan sebagai X, Y. Kalau pada bidang 3 dimensi, koordinat titik dinyatakan dalam X, Y, dan Z. Nah, dari N buah titik tersebut, carilah 2 buah titik yang memiliki jarak paling dekat satu sama lain. Artinya memiliki jarak paling pendek. Nah, sebagai contoh pada sekumpulan titik pada gambar ini, 2 buah titik yang memiliki jarak paling dekat adalah sepasang titik yang berwarna merah ini. Kata-kata terdekat di sini jangan selalu diartikan bahwa secara fisik jaraknya itu paling pendek. Karena terdekat di sini juga bisa berarti yang memiliki paling mirip satu sama lain. Nah, jadi kalau misalnya titik-titik ini menyatakan objek ya atau pola, maka kita harus menemukan 2 buah pola atau 2 buah objek yang paling mirip satu sama lain. Makanya di sini dinyatakan sebagai closest pair problem. Persoalan yang keenam adalah persoalan permainan yang populer yang mungkin pernah Anda mainkan pada masa kanak-kanak, yaitu permainan 15 puzzle. Yaitu diberikan sebuah puzzle ya yang berisi 15 buah ubin yang diberi nomor 1 sampai 15. Dan di dalam puzzle tersebut terdapat sebuah slot kosong yang dapat digunakan untuk menggerakkan ubin-ubin ini ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Nah, persoalannya adalah misalkan diberikan suatu keadaan awal dari puzzle-nya dan keadaan akhir yang diinginkan. Seperti contoh ini.
Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mentransformasikan ubin-ubin itu dari susunan awal menjadi susunan akhir? Persoalan yang ketujuh, yaitu persoalan yang pernah saya singgung pada bagian awal, yaitu persoalan labirin, yaitu menemukan jalan keluar dari sebuah labirin. Diberikan sebuah labirin dengan satu atau lebih pintu masuk seperti ini, ya di sini ada satu pintu masuk dan satu atau lebih pintu keluar. Ya, ini adalah pintu keluar. Nah, temukan jalan yang harus dilalui sehingga seseorang yang berjalan di dalam labirin ini dapat keluar dengan selamat menuju pintu keluar. Jadi tidak tersesat atau berputar-putar di dalamnya. Nah, bagaimana strategi algoritma untuk menyelesaikan persoalan ini? Contoh persoalan ke-8 adalah pewarnaan graf atau graph coloring. Persoalan ini sudah pernah dijelaskan di dalam materi graf pada kuliah matematika diskrit semester yang lalu. Persoalan pewarnaan graf adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah graf G yang memiliki n buah simpul dan disediakan m buah warna. Bagaimana cara mewarnai seluruh simbol simpul di dalam graf G sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul bertetangga yang mempunyai warna yang sama. Nah, perhatikan juga bahwa tidak seluruh warna harus dipakai. Nah, contoh instansiasi persoalan pewarnaan graf adalah diberikan sebuah peta seperti ini yang terdiri atas 4 buah wilayah atau region. Nah, bagaimana cara mewarnai setiap wilayah pada peta ini sehingga setiap wilayah yang bertetangga memiliki warna yang berbeda. Nah, ini kita modelkan dalam bentuk graf. Ya, setiap wilayah ini kita nyatakan sebagai simpul, sedangkan sisi-sisi menyatakan dua buah wilayah yang bertetangga. Jadi peta ini dimodelkan dalam bentuk graf dengan 4 simpul seperti ini. Nah, solusi untuk pewarnaan graf ini adalah simpul-simpulnya diberi warna hijau, ya, merah, kuning, dan biru. Persoalan yang ke-9 adalah mencari lintasan terpendek atau shortest path. Ini persoalan yang umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita ingin berangkat dari suatu tempat ke tempat lain dengan total jarak yang minimum. Persoalan lintasan terpendek berbunyi sebagai berikut. Diketahui n buah kota dan diberikan jarak antara dua buah kota yang bertetangga. Nah, tentukan lintasan terpendek yang harus dilalui dari sebuah kota asal ke sebuah kota tujuan. Nah, contoh instansi persoalannya adalah diberikan graf seperti ini. Jadi setiap simpul itu menyatakan kota-kota dan jarak antara setiap kota dinyatakan dalam angka-angka pada setiap sisinya. Nah, tentukan suatu lintasan terpendek yang dimulai dari sebuah kota start ke kota destination. Jadi lintasan apa yang harus dilalui sehingga total jaraknya itu minimal. Persoalan yang ke-10 adalah persoalan partisi atau partition problem, yaitu diberikan n buah bilangan bulat sembarang yang mungkin saja di dalamnya ada elemen yang berulang. Bagaimana cara membagi atau mempartisi n buah bilangan bulat tersebut menjadi beberapa buah upah himpunan atau subset, sehingga jumlah seluruh nilai dalam setiap upah himpunan itu sama. Nah, contoh instansiasi persoalannya di sini diberikan 9 buah bilangan bulat. Nah, partisilah atau bagilah 9 buah bilangan bulat ini menjadi 2 buah upah himpunan, ya, yang setiap upah himpunan ini total nilai di dalam itu sama. Nah, jadi contohnya di sini dibagi menjadi 2 buah upah himpunan yang setiap upah himpunan ini total elemen di dalamnya itu sama, yaitu 11, ya. 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 ini 11. Begitu juga 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1 ini juga 11. Untuk persoalan-persoalan dengan instansiasi yang besar, maka solusinya menjadi lebih sulit ditentukan. Misalnya untuk mengurutkan 100.000 buah elemen di dalam senarai, itu jauh lebih sulit daripada mengurutkan hanya 10 buah elemen di dalam senarai. Nah, oleh karena itu kita memerlukan sebuah prosedur umum yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, inilah yang dinamakan dengan algoritma. Nah, kalian pasti sudah mengerti apa itu algoritma. Ya, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu persoalan dengan memproses masukan menjadi luaran. Jadi di sini kata-kata kuncinya adalah urutan langkah-langkah. Jadi di dalam algoritma tersebut terdapat langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah algoritma tidak hanya harus benar, yaitu memenuhi spesifikasi persoalan,
tetapi algoritma juga harus mangkus. Nah, oleh karena itu, kita perlu menganalisis algoritma. Tujuan analisis algoritma adalah untuk mengukur kinerja algoritma dari segi kemangkusannya. Kemangkusan algoritma diukur dari dua buah parameter, yaitu kompleksitas waktu atau TN dan kompleksitas ruang atau SN. Nah, N ini menyatakan ukuran masukan yang diproses oleh algoritma. Nah, materi tentang kompleksitas algoritma ini sudah kalian pelajari di dalam materi kompleksitas algoritma pada kuliah matematika diskrit. Di sini kita ulang kembali ya, apa yang dimaksud dengan TN dan SN. TN atau kompleksitas waktu itu menyatakan jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukannya, yaitu N. Nah, yang dimaksud dengan tahapan komputasi di sini adalah operasi-operasi yang terdapat di dalam algoritma. Contohnya operasi perbandingan, operasi aritmatika seperti operasi tambah, kurang, kali, bagi, operasi pengaksesan larik, pemanggilan prosedur, dan sebagainya. Nah, kita harus menghitung berapa kali operasi-operasi tersebut dilakukan di dalam algoritma. Nah, itulah yang dinamakan dengan kompleksitas waktu atau TN. Sedangkan kompleksitas ruang atau SN menyatakan ruang memori yang dibutuhkan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan, yaitu N. Nah, kompleksitas ruang ini berkaitan dengan struktur data yang digunakan di dalam algoritma. Nah, di dalam kompleksitas algoritma, kita lebih sering menggunakan notasi asimptotik untuk menyatakan kebutuhan waktu algoritma. Ada 3 notasi asimptotik, yaitu notasi Big O, ya, notasi Big Omega, dan notasi Big Theta. Notasi Big O itu menyatakan batas lebih atas kebutuhan waktu algoritma. Sedangkan notasi Omega menyatakan batas lebih bawah kebutuhan waktu algoritma. Dan notasi Big Theta itu kita gunakan jika dan hanya jika notasi Big O-nya itu sama dengan notasi Big Omega. Silakan baca kembali atau pelajari kembali materi kompleksitas algoritma yang terdapat di dalam kuliah matematika diskrit. Strategi-strategi algoritma yang kita pelajari dalam kuliah ini ada 7. Yang pertama adalah algoritma brute force, kedua algoritma greedy, ketiga algoritma divide and conquer, keempat algoritma decrease and conquer, kelima algoritma backtracking, keenam algoritma brace and bound, dan yang ketujuh dynamic programming. Mengapa kita perlu mempelajari strategi algoritma? Menurut Levitin ada 2 alasan. Pertama, strategi algoritma memberikan panduan untuk merancang algoritma bagi persoalan yang baru. Jadi dengan mempelajari strategi-strategi algoritma, kita dapat menentukan apakah suatu persoalan yang baru diselesaikan dengan salah satu strategi yang kita pelajari. Misalnya, diselesaikan dengan algoritma greedy, atau dengan algoritma dynamic programming, atau dengan algoritma brace and bound, dan sebagainya. Kedua, dengan mempelajari strategi algoritma, kita dapat mengklasifikasikan algoritma berdasarkan gagasan perancangan yang mendasarinya. Nah, klasifikasi algoritma ini akan dijelaskan pada slide berikut. Strategi-strategi algoritma yang dipelajari dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok strategi solusi langsung atau direct solution strategies. Yang termasuk ke dalam strategi solusi langsung ini adalah algoritma brute force dan algoritma greedy. Disebut strategi solusi langsung karena solusi persoalan dapat langsung ditemukan dari definisi persoalan tersebut atau dari konsep yang terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah kelompok strategi berbasis pencarian pada ruang status atau state space-based strategies. Di sini, persoalan dimodelkan pencarian solusinya dalam bentuk graf. Dan kita melakukan eksplorasi pada status-status persoalan itu, yaitu dengan cara menelusuri simpul-simpul dalam persoalan. Yang termasuk ke dalam strategi berbasis pencarian pada ruang status adalah algoritma backtracking dan algoritma brace and bound. Kelompok yang ketiga adalah strategi solusi atas bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya top-down solution strategies. Yang termasuk ke dalam kelompok strategi solusi atas bawah ini adalah algoritma divide and conquer, algoritma decrease and conquer, dan dynamic programming. Disebut strategi solusi atas bawah karena persoalan tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil. Atau persoalan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap yang lebih kecil. Kemudian diselesaikan ya untuk setiap sub-persoalan tersebut. Sehingga diperoleh solusi keseluruhan persoalan.
Yang keempat adalah kelompok strategi solusi bawah atas, atau bottom up solution strategis. Nah, dynamic programming juga termasuk ke dalam kelompok strategi ini. Meskipun tadi dijelaskan ada 7 buah strategi algoritma, namun di dalam kuliah ini kita juga mempelajari beberapa materi lainnya, ya, sehingga pokok bahasan kuliahnya di sini ada 11 buah. Yang pertama adalah algoritma brute force, kedua algoritma greedy, ketiga algoritma divide and conquer, keempat algoritma decrease and conquer, yang kelima DFS dan BFS. DFS adalah depth first search dan BFS adalah breadth first search. Yang keenam adalah algoritma backtracking, ketujuh algoritma breadth and bound, kedelapan algoritma A-star, ya, best first search dan UCS. Kesembilan program dinamis atau dynamic programming, ke-10 string matching, ya, dan juga regular expression, dan yang terakhir adalah teori P, NP, dan NP complete. Berikut adalah daftar buku referensi kuliah yang dapat dibaca di sini. Yang pertama adalah dari Anani Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithm, ya. Kedua, ya, ketiga, keempat, ya, bisa kalian baca di sini. Kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ya, saya juga punya diktat, ya, di sini bisa kalian pinjam dari kakak tingkat. Ya, banyak, ya, tapi ini hanya tambahan-tambahan saja, ya. Demikianlah materi kuliah pengantar ini. Kita akan mulai pada kuliah selanjutnya untuk membahas strategi-strategi algoritma. Saya ucapkan selamat belajar.